Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Oh, jadi kamu yang membutakan mata adikku. Aku menghabisimu hari ini. Dalam hati Qingyun, orang ini adalah saudara idiot Silly yang dari Akademi Tan itu. BTW bagi yang lupa, namanya Lilian Rong. Qingyun berkata, kenapa? Ingin balas dendam? Apa kamu memiliki kemampuan? Brangs, hanya tingkat 6 dari alam kekerasan. Sudah sombong begitu? Dan dia langsung menyerang ke arah Qingyun. Lalu Qingyun dengan mudah langsung menamparnya. Oh, sangat kuat. Hei, aku panggil tuanku dulu. Kau tunggu di sini, jangan lari. Dasar bodoh. Terus ada tuh si penatua Sing Hong. Bakat macam ini akan dapat mewujudkan satu pihak di masa depan. Tapi sayangnya kau menghabisi murid pribadi orang tua ini. Sekarang kita pergi nih ke jalan kota Luoyang. Seseorang berkata, "Nak, masuk dan lihat. Kami menyediakan berbagai layanan di sini." Seseorang merespon, "Pergi. Apa yang mengunjungi di siang bolong? Bener-bener ganggu aja. Kembali lagi lah nanti." Dan di sini Qingyun pergi ke sebuah toko nih. Ini toko kerdil. Seharusnya nggak ada kurcaci di benua ini. Ini mungkin tipu muslihat. Tapi aku harus melihatnya dulu. Dan dateng. "Tuan, apa Anda membutuhkan layanan?" Qingyun bertanya, "Layanan apa aja yang tersedia?" Si penjaga menjawab, "Anda salah paham. Tuan, saya bukan orang seperti itu." Qingyun membalas, "Kau juga salah paham." Terus Qingyun melihat beberapa barang. Dalam hati Qingyun, setiap senjata di sini memiliki kekuatan spiritual. Qingyun bertanya nih, "Aku ingin tanya, apa aku bisa bertemu seorang yang buat senjata ini?" Si penjaga menjawab nih, "Ini enggak. Kecuali Anda memiliki cukup kartu perak." "Apa segini cukup?" Si penjaga merespon, Cukup, silakan masuk ke dalam tuan." "Tuan, kau mungkin memiliki kesempatan untuk melihat pembuat senjata itu. Tetapi apa Anda bisa melihatnya atau enggak tergantung pada dianya sendiri." Peram bertanya, "Jadi kartu perak ini hanya peluang?" "Iya, betul sekali. Nah, pembuat senjata ini telah menetapkan aturan, dan setelah membayar cukup kartu perak untuk masuk, hafalin kata-kata ini." Lalu terus Qingyun baca tuh, "Alitochikitsai. Kurcaci adalah orang paling setia di dunia." Apa? Terus akhirnya orang yang keluar tuh, "Aku datang." Dan orang ini adalah Cao Tong namanya ya. Dia adalah seorang kurcaci. Qingyun berkata, "Aiksi Risa Cia." Itu pakai bahasa lain tapi artinya tambah diruga bener-bener ada kurcaci di sini. Si kurcaci membalas nih, Moto Toyong La Chulera, atau kau bisa mengucapkan bahasa para kurcaci. Karena kau bisa berbicara bahasa kurcaci, artinya kau sangat ramah dengan kurcaci. "Senang bertemu denganmu. Nama aku Cao Tong." Qingyun bertanya, "Namamu Cao Tong? Nama margamu Cao?" Si Cao Tong menjawab, "Tentu saja. Tidak kusangka masih ada yang mengenal marga Cao dari ras dwarf kami. Aku satu-satunya keturunan keluarga Cao." Dalam hati Qingyun, keturunan nih ya. Oh nih guys, ini kehidupan sebelumnya ya guys. Qingyun berkata, "Cao Tian, hari ini aku akan menerima kamu sebagai muridku yang ke-7. Apa kau bersedia?" Cao Tian menjawab, "Cao Tian bersedia. Mulai sekarang saya akan melakukan apapun guru minta ke saya, dan saya tidak akan pernah mengeluh." "Kamu siapanya Cao Tian?" Cao Tong berkata, "Siapa kau sebenarnya?" Qingyun berkata nih, "Itu Palo Hao Tian." Cao Tong lanjutkan,
kau siapa? Bagaimana kau tahu nama kakek aku? Dan juga tahu Palu Hautian? Cingyun berkata nih, tentu saja aku tahu. Tapi bukankah kakek kau berada di alam dewa yang lebih rendah? Cao Tong menjawab, kakek, dia mokat dalam pertempuran. Apa katamu? Sebelum kakek aku meninggal, dia mengirimkan sedikit kekuatan terakhirnya untuk mengirimku keluar dari alam dewa yang lebih rendah. Cingyun bertanya, siapa yang menghabisinya? Cao Tong menjawab, ada seorang pria berjubah berwarna merah tua yang membunuh kakekku. Dan jubahnya berlumuran cairan merah kakekku. Cingyun berkata, penguasa istana cairan merah, Sue Tianti. Tapi dia seharusnya tidak bisa menghabisi kakekmu. Cao Tong merespon, kakek bisa aja mengalahkannya. Tetapi pria itu berkata bahwa gurunya belum mokat. Dia berkata, selama kakek mengorbankan setengah dari basis kultivasinya, dia akan memberitahu keberadaan guru. Dan hasil yang kakek dapatkan adalah tawa gila pria itu, dan mengatakan bahwa guru kakek sudah berada di alam neraka. Sialan. Cao Tong melanjutkan, setelah aku datang ke 8 benua sunyi, aku hanya bisa sembunyi dan berpindah tempat. Untungnya aku bertemu Shaoling yang bersedia menerimaku. Cingyun berkata, tunjukkan Palu Hautian itu padaku. Cao Tong bertanya, apa kau benar-benar mengenal kakekku? Cingyun menjawab, tentu, kakekmu itu adalah murid ke-7 dari gurunya. Palu Hautian dan pedang guru dia adalah hasil karya pengrajin Ping Feng. Dalam hati Cao Tong, dia bahkan tahu asal mula Palu Hautian. Dia benar-benar tahu kakekku. Ini senjata kakekku. Terus dipegang tuh sama si Cingyun. Pria itu berkata bahwa gurunya tidak mokat. Selama kakek mengorbankan setengah dari basis kultivasinya kepadanya, dia akan mengatakan keberadaan gurunya. Dan hasilnya, pria itu tertawa terbahak-bahak dan mengatakan bahwa gurunya sudah berada di neraka. Loh, kok gini lagi? Bentar deh, Mimin coba cek Inggris dulu. Kalau Inggrisnya ada dan ternyata nggak ada Inggrisnya, udah gitu di teksnya seperti ini dari komiknya. Jadi ya maklumilah. Dan mendengar semua cerita itu, Cingyun marah tuh. Sue Tianti, kau cari mokat. Terus tiba-tiba seseorang datang nih. Hei, kenapa nggak ada orang di pintu toko ini? Oh, kurcaci, dwarf, dan satu cewek lagi. Ini sangat menguntungkan. Dwarf, kamu langka. Kemarilah, tangkap dia untukku. Loh, bocah, ada kau juga di sini. Sini Cingyun marah-marah tuh. Terus si tua muda Chin menyuruh kedua bawahannya untuk maju. Cepat, habisi dia untukku. Tapi Cingyun di sini sangat marah dan langsung menghabisi kedua bawahannya dan langsung menyerang ke arah tua muda Chin. Hei, kau nggak bisa menghabisiku. Aku adalah tua muda dari keluarga Chin. Kalau kau menghabisiku, keluarga Chin tidak akan tinggal diam. Alah, banyak bacot. Dan si tua muda Chin langsung nih diserang dan jadi Kiko. Eits, bagi dua. Dan tuh muncul tuh pagoda yang waktu itu tuh. Dan mereka bertiga sepertinya kekuatannya ya seperti diserap oleh si Cingyun. Dan Cingyun naik nih, dipromosikan menjadi tingkat ke-7 alam kekerasan. Tingkat ke-8 alam kekerasan, 2 kali tembus guys. Langsung tingkat 8. Hah? Karena dia, kau bersembunyi di sini dan tidak berani keluar. Benar kan? Cao Tong menjawab, iya. Ketika aku datang ke kota Luoyang untuk pertama kalinya tahun itu, aku bertemu dia dan dia menangkapku. Untungnya, aku menghilangkan pergi setelah itu. Cingyun berkata, pria gendut ini udah mokat, tapi keberadaan dan tujuannya mungkin akan disadari. Dan seharusnya mereka sudah menyadarinya. Apa? Jadi bagaimana? Cingyun bertanya nih, siapa dia? Apa dia bisa diandalkan? Cao Tong menjawab, oh iya, aku lupa mengenalkan. Dia Shaoling, dia gadis yang menerimaku dan juga cintaku. Cingyun berkata nih, jangan khawatir, tempat yang paling berbahaya adalah tempat teraman. Kalian berdua tetap di sini dulu. Serahkan urusan luar ke pelayan yang lain, dan aku akan urus yang lainnya. Baik, oh iya, Cao Tong, apa kau bisa menempa senjata? Bisa kan? Bisa dong. Oke, kalau gitu, apa bisa kau membantuku menghubungkan pedang yang patah ini? Cao Tong menjawab, akan kucoba. Terus dikasih pedangnya dan Cingyun pun pergi. Itu pedangnya diliatin. Ini senjata magis. Gak heran dia memberiku begitu banyak materi ketika dia pergi. Bangke, aku lupa lagi tanya padanya. Apa hubungan dia dengan kakekku? Shaoling berkata, kau kan bisa bertanya padanya pada saat dia mengambil senjata nanti. Oh iya, benar juga ya. Cao Tong bertanya, apa kau pikir dia itu adalah guru kakek? Shaoling menjawab, bagaimana bisa? Tapi mungkin itu cucu kakek guru kamu. Jadi kita masih bisa jadi saudaranya. Sekarang kita pergi nih ke Serikat Alkemis. Oh ya, BTW, ini ada 3 bagian api yang mengambang di depan Serikat Alkemis. Tuh ada 3 api di atas itu ya. Menandakan bahwa alkemis terkuat dari Serikat Alkemis ini adalah peringkat 3. Dalam hati Cingyun tambah diduga, pagoda pemurnian 9 lantai dapat menyerap kekuatan spiritual orang lain. Dan sekarang, aku di tingkat 8 alam kekerasan. Aku perlu membeli pil Yin Shu terlebih dahulu untuk berjaga-jaga. Terus masuk. Selamat datang, ada yang bisa saya bantu? Cingyun berkata nih, aku ingin beli rumput Yinhua dan pil Yin Shu. Baik, Cingyun bertanya, apakah ada batu defisiensi Yin tingkat 3? Bentar, hanya ada beberapa. Tiba-tiba omong kosong. Dasar kentut. Orang kanan membalas, omong kosong apa?
Teratai merah ini bening dan seperti ular. Sudah jelas ini teratai merah piton. Orang yang botak membalas nih. Ini jelas teratai merah Ling. Meski agak mirip dengan teratai merah piton, tetapi tubuhnya tertutupi oleh bintik-bintik kuning, yang semuanya adalah evolusi aura. Hanya teratai merah Ling yang bisa melakukan itu. Terus Qingyun datang dan berkata, ini bukan teratai merah piton ataupun teratai merah Ling, tapi ini teratai merah api. Orang kiri berkata, dari mana datangnya bocah berbulu kecil ini? Nah, jangan asal ngomong. Yang botak juga menambahkan nih, pergi sana pergi. Dasar, aku belum pernah dengar tentang teratai merah api. Qingyun menjawab nih, aku hanya bisa mengatakan bahwa kalian tidak memiliki pengetahuan. Coba kalian lihat nyala api di bagian bawahnya. Orang yang kiri membalas nih, Qian, anak ini penuh omong kosong. Cepat, keluarkan dia dari tempat ini. Nah, ini ya guys. Oh, ini ceweknya Qian namanya. Duh. Gila. Tapi apakah gambarin pakai nanti disensor? Seperti begitu. Tapi ya udahlah ya. Sepertinya akan disensor sih karena agak ini buje. Harus disensor, bro. Qian ya. Ini cewek namanya Qian. Dia berkata, gak masuk akal jika kalian berdua terus berdebat hal seperti ini. Menurutku, cek aja apa ada tanda nyala api di bagian bawahnya, seperti yang dikatakan anak ini. Yang botak berkata nih, benar, jika anak ini membodohi orang, maka akan terungkap. Yang kiri menambahkan nih, aduh, aku katakan Pan Kuo, jangan ambil pusing dan percaya pada omong kosong. Teratai merah selalu dilihat hanya dikuncup, nggak dilihat pada. Terus dikasih tunjuk tuh bawahnya. Nih, coba kau lihat dulu. Terus pas dilihat, apa? Bohong, aku nggak sanggup melihatnya. Terus pas dilihat, tuh ada api tuh, kayak tanda api kecil gitu warna merah. Si botak bertanya, apa bisa kau menceritakan perbedaan antara teratai merah, api, dan juga teratai merah umumnya? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Qingyun bertanya, memberitahumu? Kenapa kau harus memberitahumu? Si botak menjawab nih, aku akan memberimu pil kelas 2 untuk kamu. Qingyun membalas, nggak butuh pil. Orang kiri bertanya, jadi apa yang kau butuhkan? Jangan minta di luar kemampuan kami. Qingyun bertanya, jadi apa yang bisa kau berikan padaku? Si botak menjawab, ini aku hanya bisa menyempurnakan pil, tetapi kau tidak membutuhkan itu. Aku nggak tahu apalagi yang bisa aku berikan untukmu. Qingyun merespon, yaudah kalau begitu maafkan aku. Si botak melanjutkan, tunggu, jika jawabanmu memuaskan aku akan memberi teratai merah api ini untukmu. Qingyun bertanya, hanya teratai merah? Terus ngamuk nih yang kanan nih, bilang aja kalau kau ingin yang lebih baik. Yang botak bertanya lagi, lalu apa lagi yang kau inginkan? Qingyun menjawab, batu defisiensi yin tingkat ketiga. Oke, akan kuberikan padamu. Yuan-chin, berikan ke dia teratai ini. Oke, nama yang orang yang kiri rambut hitam namanya Yuan-chin. Yuan-chin berkata, jangan tertipu oleh anak ini. Menurutku, teratai merah api ini tidak biasa. Si botak bertanya, berapa harga teratai merah termahal? Penelitian akademis alkimia jauh lebih penting. Qingyun menjelaskan nih, teratai merah api sebenarnya adalah sejenis teratai merah yang lahir dari kombinasi teratai merah piton dan teratai merah Ling. Si botak meresponi, begitu ya, pantas saja ini terlihat seperti teratai merah piton dan teratai merah Ling. Qingyun melanjutkan, tepat sekali, fungsinya juga lebih kuat dari teratai merah Ling dan teratai merah piton, dan itu jadi keunggulan ketika menggabungkan keduanya. Tetapi pada saat yang sama, ada lebih banyak kekurangan dari keduanya, yaitu keduanya sulit bertahan hidup. Keduanya hanya bisa tumbuh di bawah api yang ekstrim, jadi harus ada tanda api di akarnya. Dan juga ini dibentuk oleh kekuatan spiritual langit dan bumi. Yuan-chin berkata, Pan Kuo. Oke, yang botak Pan Kuo ya. Pan Kuo, minggir dan biarkan aku melihatnya. Aku nggak bisa mendengarnya. Nah, ini lanjut ya. Qingyun berkata, aku akan mengambil teratai merah ini dan batu defisiensi yin tingkat ketiga. Kalian nggak menyesal kan? Salah satu dari mereka menjawab, ambillah. Bagaimana bisa alkemis tingkat 2 yang agung ini bisa mengingkari janjinya? Sekarang kita pergi nih ke Akademi Sing. Akademi Sing. Nah, udah kayak ngisingnya tadi nyebutnya. Nih di sini ada Qingyun ya. Aku nggak sangka mendapatkan bunga teratai merah. Jika aku memberitahu mereka kalau jika mereka menelannya, mereka akan mendapatkan nafsu yang tinggi dari teratai merah api, aku khawatir mereka akan mengusirku jika aku bilang seperti itu. Terus ini tiba-tiba ada yang lagi menghajar pohon nih. Cepum. Dia lagi. Dalam hati Qingyun, namanya Xiang Jie. Namanya Xiang Jie. Memiliki hubungan yang baik denganku secara pribadi di akademi akhir-akhir ini. Dan juga dia berlatih tiap hari, bakatnya rata-rata. Tapi dengan kerja keras dan ketekunan, sekarang dia di tingkat ke-9 alam kekerasan. Xiang Jie berkata menyapa Qingyun. Saudara Ye, tentang Wang Tian, dia tahu bahwa kau menghabisi saudara si Wang Pai. Jadi kau harus berhati-hati. Qingyun merespon, gak ada yang perlu ditakutkan. Xiang Jie melanjutkan, tapi Wang Tian berada di tahap Yin Void tingkat 4. Terus Qingyun bertanya, lupakan tentang dia. Bagaimana hasil kultivasimu hari ini?
Xiang Jie menjawab, aku masih belum menerobos alam Yin Void. Aku sudah berusia 20 tahun. Gak peduli seberapa keras aku berlatih, aku gak bisa menutupi kekurangan bakatku. Qing Yun berkata, ketekunan kau bagus dan keyakinan untuk menerobos itu sungguh hebat. Namun dalam kultivasi, terkadang bisa mundur selangkah dan terkadang maju selangkah. Xiang Jie bingung, mundur selangkah dan maju selangkah. Coba tutup matamu dan coba bayangkan. Situasimu saat ini seperti poplar yang terperangkap di dasar tebing. Ketekunan dalam kultivasi dan rajin berlatih adalah karaktermu. Tapi nggak peduli seberapa keras kau mencoba, tidak mungkin untuk menembus tebing. Dan itu merupakan kekurangan bakatmu. Bagaimanapun energi kehidupan apapun pasti terbatas. Kau hanya bisa mundur selangkah dan menyerah pada pengalaman yang telah kau rangkum dengan kerja keras. Atau dari pandangan lain, carilah terobosan baru. Tunggu, ini sepertinya aku mengerti. Ambil langkah mundur. Tunggu, bukankah arah saudara Ye itu melewati tempat kediaman Wang Tian? Sial, saudara Ye dalam bahaya. Tunggu, aku akan membantumu saudara Ye. Terus itu Wang Tian? Kau cari mokat. Wang Tian, kau menghabisi orang. Nah, orang ini adalah Wang Tian, guys. Dia ada di tingkat 4 alam Yin Void. Wang Tian berkata, aku menghabisinya. Kenapa? Dialah yang memprovokasiku. Jadi ku habisi dia. Kau, berani ya kau. Dan si Xiang Jie pun langsung maju. Tapi dengan mudah, si Xiang Jie langsung dihajar sama Wang Tian. Saudara Ye, kau tingkat alam kekerasan berinisiatif untuk melawan alam Yin Void. Itu sama aja kau cari mokat. Dalam hati Xiang Jie, situasiku saat ini seperti poplar yang terperangkap di dasar tebing. Lalu si Xiang Jie maju lagi tuh. Xiang Jie berkata, biarpun aku harus mokat, aku harus membalaskan dendam saudara Ye. Wang Tian membalas, sayang sekali, sepertinya aku menghabisi orang yang penting bagimu. Dan si Xiang Jie dihajar lagi tuh. Dalam hati Xiang Jie, tetapi nggak peduli seberapa keras aku mencoba, aku nggak mungkin untuk menembus tebing. Ini adalah kurangnya bakatku. Terus dihajar lagi, terus-terusan. Hanya ada satu langkah mundur. Atau cari pandangan lain, carilah terobosan baru. Lalu akhirnya, tuh tadi kan kayak ada animasi, kayak bukan istilah apa ya, kayak perumpamaan pohon tadi. Nah, ini sekarang pohonnya udah utuh tuh, jadi pohon besar. Dia menerobos. Dan ternyata Xiang Jie berhasil menerobos nih ke tingkat pertama alam Yin Void. Dan dia adalah murid ke-11 Ye Qing Yun. Tapi itu hanya alam Yin Void tingkat 1. Aku lelah bermain sekarang, saatnya kirim kau ke neraka juga. Lalu tiba-tiba ada sebuah cakar nih yang menangkap si Wang Tian. Dan itu adalah Qing Yun yang berhasil menekannya tuh. Xiang Jie bertanya, saudara Ye, kau belum mokat? Qing Yun membalas, apa menurutmu Wang Tian bisa menghabisiku? Terus yang barusan terhabisi siapa itu? Terus seseorang berkata, Tacu, betapa buruknya kau mati. Tacu, seni bela diri apa ini? Hei, biarkan aku pergi. Kau siapa? Berhenti, Akademi Xing melarang menghabisi sesama murid. Aku murid kelas 2. Kalau kau menghabisiku, Akademi Xing tidak akan tinggal diam. Cepat, lepaskan aku. Qing Yun membalas, mengancamku. Bukankah kau juga ingin menghabisi orang lain selama kekuatannya lebih lemah darimu? Iya kan? Qing Yun berkata. Xiang Jie, pergi. Xiang Jie meresponi, kumohon saudara Ye, terima Xiang Jie sebagai murid. Di akademi ini hanya saudara Ye yang tidak akan meremehkan aku karena bakat aku, tetapi sering memberi nasihat padaku. Jika bukan karena nasihat saudara Ye, tingkat kultivasiku tidak akan pernah naik. Qing Yun membalas, enggak. Kenapa? Qing Yun membalas nih, karena kau terlalu bodoh. Xiang Jie berkata, kau tinggal mengajar dan aku belajar, cuma itu tugasnya. Nah, di sini si penatua Xing Hong datang tuh. Wang Tian, apa yang terjadi padamu? Master, tolong aku. Dalam hati penatua Xing Hong, nih penatua Xing Hong ini ya, api hitam ini membuatku takut untuk bergerak. Xing Hong berkata, akan kubalaskan dendammu Wang Tian. Dan penatua Xing Hong langsung pergi ke arah Qing Yun. Penatua berkata, Ye Qing Yun, kau sangat kejam dan gak memiliki rasa keadilan. Kalau kau menghabisi murid aku, orang tua ini akan menghancurkanmu hari ini. Cepat, hilangkan apinya. Qing Yun membalas, dasar orang tua, mentang-mentang dia muridmu, kau bela-bela. Coba aja kalau orang lain yang terhabisi, mungkin kau akan mengabaikannya. Omong kosong. Orang tua ini selalu adil. Hari ini aku akan langsung menghabisimu. Lalu si penatua langsung menyerang ke arah Qing Yun. Saudara, lalu Qing Yun menerima serangannya. Tapi untungnya dia masih nggak apa-apa, walaupun sedikit terhempas mundur. Guguk tua, kalau main kuat. Ye Qing Yun kagum. Dalam hati si penatua, dia hanya alam kekerasan. Tapi setelah dipukul oleh pukulanku, dia cuma terpental. Aku nggak bisa membiarkan dia berkembang. Kau harus mokat. Lalu Qing Yun ngambil tokennya nih. Keluarlah pria tua. Siapa yang berani menyakiti muridku? Sungguh lancang. Dalam hati Qing Yun, kapan aku menjadi muridmu? Dasar nggak tahu malu. Penatua,
Singgi, Anda salah paham. Dia telah melanggar aturan. Tidak ada rasa keadilan dan menghabisi muridku Wang Tian. Singgi berkata, dengarkan aku, Sing Hong. Ye Qingyun adalah muridku. Jika kamu berani menindasnya lagi, kau nggak akan bisa bergaul denganku. Tetapi kalau dia menghabisi seseorang, itu nggak masalah. Jika dia menghabisi seseorang, dia akan menghabisinya. Apa bisa kau mendengar dengan jelas? Sing Hong bertanya, Penatua Singgi, saya tahu Anda suka bermain. Jadi Anda pasti bercanda dengan saya. Bagaimana bisa dia menjadi murid Anda? Singgi membalas, diam. Apakah itu menyenangkan? Kamu mempertanyakan orang tua ini, ha? Pergi. Cih, dalam hati Sing Hong, Ye Qingyun, aku gak peduli trik apa yang kau gunakan. Selama kau masih di akademi, aku akan tetap mencoba menghabisimu. Qingyun berkata, terima kasih atas bantuanmu. Tapi kapan aku menjadi muridmu? Singgi menjawab, kau sudah menghabisi kedua muridnya. Jadi dia pasti tidak akan melepaskanmu. Jadi kau bisa bertahan atas nama muridku. Jika dia masih menindasmu, ini tidak akan mudah. Qingyun merespon nih, oke, terima kasih sudah mengingatkan. Dan dia mau pergi tuh. Singgi berkata, anak nakal, jangan bangga. Kemampuan pedangmu gak cukup kuat. Kau harusnya jadi muridku dulu. Nah, siapa kau? Kenapa mukamu memar dan bengkak? Shang-Chi menjawab nih, halo penatua, aku murid Ye Qingyun, namaku Shang-Chi. Oh, kau ternyata muridnya. Hah? Oh, master. Sip, murid yang baik. Pergilah. Akhirnya dikasih lewat tuh. Si siapa? Si Shang-Chi. Shang-Chi jalan. Qingyun berkata, Shang-Chi, bakatmu itu hanya rata-rata. Iya, murid ini tahu. Qingyun melanjutkan, namun bakat bukanlah hal yang terpenting dalam jalur kultivasi. Yang terpenting adalah mengambil jalan yang efektif. Nah, di sini dikeluarin buku tuh. Qingyun berkata, kau memiliki temperamen dan ketekunan yang baik, cocok untuk berlatih teknik seni tubuh. Hari ini aku akan memberikanmu buku seni Fajra Abadi ini. Semangat bela dirimu itu adalah beruang yang kejam. Ini sangat cocok. Ini teknik seni tubuh. Teknik seni tubuh. Saat ini, para kultivator sedang memperhatikan perkembangan kekuatan spiritual dan jarang mengolah tubuh fisik menjadi kuat. Nggak ada harapan. Qingyun bertanya, nggak ada harapan? Jadi kau nggak ingin berlatih? Shang-Chi meresponi, bukan itu yang dimaksud murid ini. Qingyun melanjutkan, itu wajar jika kau bertanya seperti ini di era ini. Jika kau berpikir bahwa pelatihan fisik tidak baik sejak awal, kau nggak bisa mengubah pola pikirmu. Nggak peduli bagaimana aku memberitahumu. Tapi ini untuk memberitahumu, latihan seni tubuh adalah yang paling cocok untukmu. Guru benar, kekuatan spiritualku dibatasi oleh bakatku. Latihan seni tubuh memang metode yang tepat buatku. Guru, yakinlah, saya pasti akan berlatih lebih keras. Qingyun berkata, kembali dan berhenti memanggilku guru. Oke, guru. Terus nih, si Qingyun ngeluarin teratainya nih. Teratai merah api. Memurnikannya sebelum menelan api yang berbeda dapat menekan api yang berbeda tersebut. Yang terpenting adalah ada peluang tertentu untuk mendapatkan keinginan dari teratai merah selama pemurnian. Ini dia keinginan teratai merah, dan itu teratainya kebuka tuh dan jantung 10 iblisnya mulai aktif, dan sekarang si Qingyun naik nih menerobos ketika 9 alam kekerasan. Sepertinya keberuntunganku dalam hidup ini sangat bagus. Dan setelah itu dia pun mulai berlatih seni tubuh, yaitu memperkuat tubuh ya. Di sini ngangkat batu segede gaban tuh. Ora. Terus yang di rumah berkata nih, berisik, jangan ganggu orang tidur di tengah malam. Iya maaf. Qingyun berkata, 10 api iblis menjadi lebih kuat setelah melahap teratai merah api. Tapi ini sedikit berbeda, aura api dari api iblis di kehidupanku sebelumnya dan juga hati iblis juga. Hah? Ini? Lalu tiba-tiba ada yang menyerang ke arah Qingyun, tapi untungnya Qingyun berhasil menghindarinya. Kau cari mokat. Dan ternyata ada orang di atap nih, dan orang itu langsung diserang sama Qingyun. Aduh, kenapa sih sampahin datang di tengah malam begini? Guru, apa kau baik-baik aja? Dan datang tuh si Li Lianrong, saudara Sancu. Itu dia yang buat buta saudaraku. Dan dia datang bersama Sancu. Lianrong bertanya, nah, apa kau menyakiti saudara laki-lakiku? Qingyun menjawab, tidak. Lianrong melanjutkan, enggak, itu jelas kamu. Terus Sancu berkata nih, suara dan tinggi anak ini, apakah anak ini yang terakhir kali menolak Qiyin? Sancu berkata, katakan, apa itu kamu yang menolak dia? Qingyun menjawab, ya, itu aku. Li Lianrong berkata, kau sangat sombong. Aku gak menyangka kau menyinggung saudara Sancu. Seluruh akademi tahu bahwa saudara Sancu mengejar gadis akademi Qiyin, dan kau berani bilang kalau kau menolak Qiyin. Hah? Loh, apa? Dia beneran nolak Qiyin? Saudara Sancu, apa kau kehilangan kesempatan? Ceplas, langsung ditampar tuh. Sancu membalas, jangan ngomong kalau kau gak tahu apa-apa, bang. Lebih baik kau diam aja. Terus Qingyun berkata, tambah diduga kau masih berakal, jadi aku tidak akan membahas masalah ini. Pergilah. Sancu berkata, kecepatan kultivasimu emang sangat cepat, tetapi di hadapanku kau masih tidak ada apa-apanya dan tidak memiliki kualifikasi sama sekali.
Terlebih lagi kau akan mokat di tanganku. Dan dia langsung maju menyerang ke arah Qingyun. Tapi Qingyun berhasil menghindarinya dan berhasil lompat ke belakangnya dan langsung menyerang ke arah Sanchu. Hah, ini teknik apa ini? Ah, cepat selamatkan aku. Habisi dia untukku. Tuan muda, ayo pergi dulu. Terus muncul tuh ada asap-asap gitu yang harusnya menyelamatkan si Sanchu. Ada orang lain. Ternyata dalam menyelamatkannya adalah orang-orang dari sekte itu guys, sekte iblis tuh loh. Api hitam ini terlalu aneh. Tetapi tuan muda nggak perlu khawatir. Anda akan segera baik-baik aja. Baiklah. Kau datang ke sini. Iya tuan muda. Dan dia langsung ditampar tuh sama Sanchu. Tuan muda, Sanchu berkata, kenapa kau tidak menghabisnya terlebih dahulu? Bawahnya menjawab nih, orang tua itu melindunginya. Aku takut. Sanchu bertanya, apa yang kau takutkan? Bukan kau berada di lapisan kelima alam Yin Void? Bawahannya menjawab nih, dia menjelaskan. Anak itu sangat aneh, kekuatan serta kultivasinya benar-benar di luar dugaan. Lapisan keempat realm Yin Void, seperti tuan muda aja, kewalahan untuk menghadapinya. Orang tua itu tidak lebih dari 5 lapisan dari alam Yin Void. Jika dia kalah pun, dia tidak akan rugi apa-apa meskipun dia mokat. Kecuali Anda, tuan muda. Cepres, langsung tampar lagi tuh. Brengsek, ada apa denganku? Kumpulkan semua orang untukku. Tuan muda berkata lagi, tuan muda, pikirkan 3 kali. Ini akan demi bintang. Jika kita nggak berhati-hati, saat melangkah, kita akan berakhir dengan kemokatan. Sanchu membalas, berpikir 3 kali. Tuan mudanya tuh kau atau aku, hah? Cepat, kumpulkan orang-orang. Aku nggak percaya dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Lalu di sini, Qingyun juga bersama si Shang-Chi nih. Qingyun bertanya, tempat ini yang kau bicarakan? Iya guru, benar-benar. Alkimia di akademi umumnya tidak membutuhkan tungku pil. Menara kembang api ini adalah bagian kampus yang paling menakjubkan. Nah ini deh guys, kita lihat guys. Ini adalah menara kembang api. Shang-Chi menjelaskan, menara ini memiliki 3 lantai. Lantai pertama memiliki banyak tungku alkimia untuk alkemis. Lantai kedua adalah medan panas yang dikatakan dapat meredam tubuh. Di lantai ketiga ada 5 tetua penegak hukum yang memiliki status lebih tinggi dari tetua pintu dalam. Dan hanya ada 5 tetua penegak hukum di perguruan tinggi. Rumornya adalah ada sekelompok api aneh di bawah menara kembang api ini. Dan 5 tetua ada di sini untuk memadamkannya. Guru, saya akan pergi ke lantai pertama. Jika Anda ingin berlatih alkimia, Anda bisa tetap berada di lantai ini. Yaudah, sana pergilah. Terus Qingyun jalan-jalan. Qingyun lihat seseorang nih, dan ada seseorang yang melihat Qingyun juga. Dalam hati Qingyun, bahkan ada alkemis tingkat 3. Selama dia berusia kurang dari 5 atau 16 tahun, bakatnya dalam alkimia akan bagus. Terus ini orang yang ngeliatin si Qingyun. Dalam hatinya, rumput Yinhua, pil setan kekurangan Yin, batu balik 3 kekurangan Yin. Defisiensi tadi tuh loh guys. Ini adalah bahan untuk menyempurnakan pil Yin Qiu kelas 3. Hehe, anak ini seumuran denganku. Apakah dia masih ingin menyempurnakan pil Yin Qiu seperti diriku? Terus si Qingyun mulai nih masukin bahan-bahannya. Terus apinya mulai dinyalain. Ternyata berhasil. Dalam hati, oh ya BTW ini orangnya namanya Tang Xinqing. Tang Xinqing. Dia adalah ketua persatuan alkemis kota Luoyang. Kota Luoyang. Dan dia adalah ketua persatuan alkemis Akademi Bintang. Oke. Dalam hati Tang Xinqing, dan tekniknya lebih cepat dariku. Kualitas pil miliknya juga lebih tinggi dari pil yang aku suling. Nah, akhirnya selesai. Tuh, jadi tuh pilnya tuh warnanya ungu gitu. Terus tiba-tiba si Tang Xinqing menanya nih, tunggu. Ada apa? Tang Xinqing berkata, namaku Tang Xintan. Bisa-bisanya berubah. Tang Xinqing lah ya. Namaku Tang Xinqing. Apa bisa kita berteman? Qingyun merespon, tentu, namaku ya Qingyun. Xinqing berkata nih, saudara Ye, kau luar biasa. Kau ternyata alkemis tingkat 3. Qingyun merespon, bukankah kau juga alkemis tingkat 3? Xinqing menjawab, ini berbeda. Aku melihatmu membuat pil. Teknikmu itu jauh lebih baik dariku. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.